Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam alal mab'utsi rahmatan lil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, teman-teman semua, kali ini saya bersama sahabat saya, akhina fillah. Siapa namanya? Syarifuddin. Al-Ustadz Syarifuddin. Ya. Beliau sendiri memiliki channel yaitu yang bernama Abu Ahla ya. Abu Ahla channel. Insyaallah silahkan nanti di subscribe ya, silahkan kunjungi channel beliau. Insyaallah. Kali ini mungkin kita akan sharing seputar keilmuan yang khususnya yaitu ya jelas keilmuannya seputar keilmuan Islam. Itu kita akan membahas tentang mimpi. Ustaz, kira-kira gimana Ustaz? Nah, mimpi. Jadi mimpi ya. Jadi mimpi. Jadi apakah kira-kira boleh ya kita mentakwilkan mimpi? Ya, dan kepada siapa kita harus menceritakan mimpi tersebut? Iya, kita ngobrol santai aja ya. Iya, siap. Serius karena kalau serius ya aduh gimana, tegang bawaannya. Oke, siap. Dan kalau serius pun ya kayak sepertinya saya wallahu alam kurang paham lah kan. Tapi di sini kita membuka wawasan. Iya. Atau memberi wawasan atau memberi ilmu kepada saya, alhamdulillah ilmu tersebut insyaallah bisa diamalkan. Pegang dulu silahkan. Mungkin untuk yang pertama saya persilahkan kepada Al-Ustadz Syarifuddin untuk menyampaikan bagaimana pandangan beliau terkait masalah mimpi ini. Baik kawan-kawanku semuanya, sebetulnya saya ini belum pantas menjawab ya, karena saya itu al-fakir, orang yang fakir di bidang wabil khusus keilmuan ya. Jadi belum mumpuni untuk menjawab satu permasalahan di bidang ilmu wabil khusus, ilmu yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah mimpi ini. Kenapa? Karena dari zaman nabi-nabi terdahulu pun ini sudah banyak kejadian yang mana kejadian tersebut mimpinya ditakwilkan gitu, ditafsirkan seperti itu. Maka untuk saat ini ya saya persilahkan aja kepada akhina fillah Ustadz Mumin untuk menjawab. Dan sekarang saya bertanya, bagaimana menurut antum gitu, pendapat antum mengenai mimpi tersebut. Kenapa? Karena banyak orang-orang setelah bangun dari tidurnya, lelap dari tidurnya, terus kebetulan dia bermimpi, bahkan mimpinya mimpi buruk, diceritakan kepada temannya, istrinya, bahkan tetangganya, bahkan orang tuanya sekalipun, dan di situ banyak pendapat-pendapat yang berbeda. Kata temannya seperti ini, kata orang tuanya seperti ini, kata istrinya seperti ini, dan yang lainnya. Nah itu menurut antum bagaimana? Apakah pantas ketika seorang bermimpi itu terus orang lantas menafsirkan, langsung berpendapat seperti ini. Nah bagaimana menurut antum Ustadz? Silahkan dijawab. Insyaallah. Beliau tawadu sekali ya, insyaallah. Padahal beliau silahkan dibuka nih tafsirnya ya. Surah Yusuf. Hurufnya huruf Indo. Saya nggak bisa baca. Apalagi saya nih nggak bisa. Insyaallah. Sejauh yang kami tahu memang perihal mimpi ini ya beda-beda. Ada ru'yah as-shadiqah, ada ru'yah yang memang benar ya, seperti yang datang kepada para nabi. Ya, di antara jalan pewahyuan yaitu lewat mimpi, di antaranya seperti yang datang ke Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan untuk menyembelih putra beliau yaitu Ismail. Itu perintah tersebut lewat mimpi. Itu wahyu lewat mimpi. Dan sebagian para nabi pun lewat mimpi di antaranya. Ya. Kemudian lalu bagaimana mimpi itu kaitannya dengan kita? Apakah itu hanya bunga tidur biasa atau sesuatu yang memiliki arti? Dan kadang ada juga orang yang memang terlalu membesar-besarkan masalah mimpi. Jadi kehidupannya bicarakan mimpi. Oh, saya bermimpi seperti ini. Sehingga ada yang ditambah-tambahkan. Karena bahkan ingin dianggap luar biasa gitu. Oh, saya mimpi Rasul. Mimpi ulama ini, ceritakan. Atau mimpi setan. Dan sebagainya. Banyak juga teman-teman saya cerita seperti itu. Kayaknya mimpinya itu diyakini sama mereka itu. Ya padahal saya menganggapnya biasa aja gitu. Karena kan seperti yang antum tadi bilang,
mungkin mimpi itu dari bunga tidur atau dari Iya, iya. ilmunya minasyaiton, mimpi dari setan, atau bahkan kadang juga kita misalnya sebelum tidur itu memikirkan sesuatu nih, terus ke bawah tidur. Nah itu bagaimana untuk Iya, menyikapinya kan gitu. Oke. Sejauh yang kami baca bahwa mimpi ini dia kata Rasulullah SAW itu ibarat sesuatu yang menggantung pada kaki burung. Ya. Ya, ar-ru'ya ala rijli thair. Oh ya. Nah, ar-ru'ya ala rijli thairin. Iya. Nah, jadi mimpi itu berada pada kaki burung. Kaki burung ya. Malam tu'abbir, selagi tidak ditakwilkan, selagi tidak diungkapkan, ditakwilkan atau tidak ditafsirkan. Itu masih menggantung, ibarat menggantung di kaki burung yang terbang melayang-layang. Fa idza ubbirat waqa'at. Apabila ditakwili itu mimpi, maka akan terjadi. Artinya maknanya ya, artinya takdirnya disegel. Ya. Sudah ditentukan takwilnya seperti ini. Oh, begitu. Jadi di sini kita harus hati-hati di dalam mentakwilkan mimpi. Di dalam mentakwilkan jangan sembarang cerita kepada siapapun, kepada siapapun, jangan sembarang. Apalagi kepada orang bodoh. Takutnya ditakwili buruk, lalu itu menjadi keburukan yang terjadi. Itu kan bahaya sekali. Nah, kemudian jangan pula mempermainkan mimpi. Misalkan seseorang sebenarnya tidak bermimpi, akan tetapi dia menceritakan sesuatu seolah-olah dia bermimpi. Ini pernah terjadi pada zamannya Nabi Yusuf alaihissalam, ketika beliau difitnah, kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Ya, lalu di penjara tersebut beliau memiliki sahabat itu dua orang. Yang salah satu dari dua orang tersebut menceritakan mimpinya. Sebenarnya dua-duanya menceritakan mimpi, tapi kita fokusnya kepada yang satu ini. Yang satu orang ini dia menceritakan bahwasanya inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min. Bahwasanya saya bermimpi saya membawa roti di atas kepala saya. Kemudian roti tersebut dimakan oleh burung. Dimakan oleh burung. Nabbi'na bi ta'wili. Mereka berkata kepada Nabi Yusuf, coba kabarkan kepada kami tentang takwilnya. Inna naraka minal muhsinin. Sungguhnya kami melihat engkau berpandangan bahwa engkau itu seorang yang soleh, orang yang baik, orang yang ya bisa mentakwilkan mimpi lah. Kira begitu. Lalu ditakwil oleh Nabi Yusuf alaihissalam bahwasanya takwil mimpinya adalah orang tersebut nanti akan disalib. Setelah keluar dari penjara akan disalib, lalu kemudian dia disalib lah, meninggal kan, disalib. Lalu kepalanya akan dimakan oleh burung. Lalu orang tersebut terkaget. Akhirnya dia jujur. Sebenarnya saya gak bermimpi. Saya cuma bercanda. Tapi kata Nabi Yusuf, "Da. Qudiyal amrul ladzi fihi tastafdian." Perkara itu sudah ditetapkan, takdirnya sudah ditetapkan. Itu tentang perkara yang kalian minta fatwanya, minta takwilnya. Maka di sini jangan sembarangan mentakwilkan mimpi. Juga jangan sembarangan dia berbohong. Kemudian ketika ditakwili, ternyata kejadian. Kemudian jangan pula yaitu sembarangan mentakwilkan mimpi. Kalau seandainya seorang itu mimpi buruk datang kepada kita menceritakan mimpinya, lalu kita takwili baik aja. Kita bicarakan hal-hal yang baik. Jangan ditakwil, bakal begini-begini. Enggak. Khawatir itu memang benar-benar terjadi sebagaimana kisah-kisah yang terdahulu. Ini pernah pada zaman Rasulullah SAW. Ini di riwayatnya Abu Dawud ya. Bahwasanya datang dan ini dihasankan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Hadis riwayat ini bahwasanya datang kepada Rasulullah SAW seorang perempuan yang dia ditinggal safar oleh suaminya. Perempuan ini ditinggal dalam keadaan hamil. Kemudian dalam kondisi dia ditinggal safar oleh suaminya ini, perempuan tersebut bermimpi bahwasanya tiang rumahnya ini roboh tiangnya. Kemudian mimpi melahirkan anak yang buta, sebelah matanya ini buta. Akhirnya datanglah kepada Rasulullah SAW untuk menceritakan mimpinya. Lalu kemudian kata Rasulullah, ya suami kamu nanti pulang dengan selamat, kemudian kamu akan melahirkan anak yang soleh. Jadi takwil dengan takwilan yang baik. Lalu kemudian perempuan tersebut kembali. Dan ternyata suaminya ini berangkat lagi bahkan sampai 3 kali safar. Dan perempuan ini setiap ketika ditinggal suaminya safar ini bermimpi hal yang sama sebagaimana mimpi yang pertama itu.
kemudian datang lagi kepada Rasulullah untuk kedua kali, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mentakwilinya dengan takwilan yang baik, direspon oleh Rasulullah dengan respon yang baik. Lalu kemudian yang ketiga kalinya mimpi juga mimpi yang sama, lalu datang lagi ke rumah Rasulullah dan ternyata pada saat itu Rasulullah sedang keluar. Lalu diterimalah oleh Sayyidah Aisyah, bertamu ke rumah Rasulullah. Rasulullah tidak ada, lalu kemudian berbicara dengan Sayyidah Aisyah. Kemudian perempuan tersebut menceritakan mimpinya kepada Sayyidah Aisyah. Kemudian ditakwilkanlah oleh Sayyidah Aisyah. Kata Sayyidah Aisyah, katanya, oh nanti suami kamu akan celaka dan kamu akan melahirkan anak yang tidak soleh nanti. Akhirnya ya benar-benar terjadi. Akhirnya perempuan tersebut bersedih. Kemudian setelah Rasulullah tahu, bertanya kepada Sayyidah Aisyah, apa yang terjadi? Kemudian kata Sayyidah Aisyah, ya dijelaskan. Akhirnya setelah dijelaskan kata Rasulullah, Masya Allah ya Aisyah, ya artinya harusnya hati-hatilah ketika mentakwilkan mimpi seorang mukmin. Ya, kalau bisa ditakwil yang baik-baik, karena itu akan menjadi sebuah kenyataan. Nah, bayangkan Sayyidah Aisyah seperti itu. Jadi bahkan ketika sudah ditakdirkan hantar Rasulullah itu tidak bisa merubahnya. Nah ini kita perlu hati-hati tentang perihal mimpi. Kita harus hati-hati, jangan sembarang kita menceritakan mimpi kepada siapapun, apalagi kepada orang bodoh, khawatir ditakwili yang jelek. Apalagi itu misalkan orang yang mendengar itu orang yang hasut kepada kita, tidak senang dengan kita, ditakwili dengan takwilan yang jelek, lalu kemudian terjadi, Masya Allah. Nah kalaupun terpaksa kita penasaran, misalkan mau cerita, ya cerita kepada orang yang memang alim lah, ulama, orang yang soleh, bijaksana. Dia tahu adab-adabnya mentakwilkan mimpi. Dia tahulah keilmuan seputar takwil mimpi. Itu boleh kita ceritakan. Karena orang tersebut walaupun seandainya dia tahu dapat isyarah bahwa mimpinya itu kurang bagus maknanya, takwilnya kurang bagus, mungkin tidak akan diceritakan. Tetap akan dibicarakan dengan omongan yang baik, akan ditakwili dengan takwilan yang baik. Akan didoakan, gak akan diceritakan keburukan itu. Kira-kira begitu. Pertama, jangan sembarang menceritakan kepada orang lain. Kemudian jangan juga mempermainkan mimpi itu. Khawatirnya begitu. Gimana Ustaz? Fadhal insyaallah. Itulah. Ya ini ada kesalahan kekurangan ini kebodohan saya pribadi. Cuma ini saya mau bertanya gimana? Nih. Ini kan yang terjadi di masyarakat. Mereka beranggapan dan meyakini bahwasanya ketika mereka bermimpi dapat uang atau dapat rezeki, misalnya itu sebaliknya. Dapat penyakit misalnya kalau dapat uang itu. Tapi kalau misalnya dapat ikan mimpinya, dapat ikan itu dapat untung, kan dapat milik ya, dapat rezeki yang besar gitu. Nah itu bagaimana tanggapannya itu? Apakah memang udah seperti itu? Apakah ya kita anggap biasa aja tadi kalau kita bermimpi seperti itu? Ya, sebenarnya sebisa mungkin ya seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jangan terlalu membesarkan masalah mimpi lah. Anggaplah itu bunga tidur. Ketika kita mimpi buruk ya, sudah seperti yang diajarkan Rasulullah, kita ta'awudz, auzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian meludah, artinya bukan meludah ya. Apa namanya? Ya bukan meludah, yang penting keluar ini aja ke kiri sebanyak 3 kali mengucapkan ta'awudz. Nah, itu anjuran. Anjurannya begitu, mimpi udah jangan dipikirin lagi, udah jangan dipikir-pikir segala macam. Udah takwil yang baik aja. Pokoknya kalau ada mimpi bagus ya alhamdulillah, syukur. Jadi bersyukur. Ketika ditakdirkan atau jangan karena bisa jadi juga walaupun mimpi seorang itu sama, bisa jadi tafsirannya berbeda. Jadi ada ya pernah kejadian seperti itu yang ditakdirkan, ada seorang mimpi sholat, datang ke seorang ulama bahwa dia pernah mimpi sholat. Kata ulama takwilannya ini. Kemudian datang lagi orang yang berbeda dengan mimpi yang sama, ternyata takwilannya beda. Yang satu, oh sebentar lagi kamu akan menikah. Yang satu, ternyata kata ulama, oh jangan cerita sebab orang tersebut nanti akan meninggal. Bayangkan itu tafsirannya berbeda. Nah berarti kesimpulannya gimana Tad kalau misalnya ada orang nih suka cerita mimpi ini, mimpi itu, mimpi ini, apakah kita nggak anggap aja orang tersebut? Bahkan minta saran, oh ini gimana ini mimpi saya kayak gini semalam ini nih. Bahkan katanya mimpinya ketemu dukun atau ulama atau makhluk gaib lah gitu, seperti jin mimpinya. Apakah kita harus percaya sama mereka yang bercerita seperti itu? Ya sebaiknya jangan terlalu dibesarkan, karena memang ya kalau misalkan datang orang kepada kita minta takwil mimpi ya, kalau memang ahli ya mungkin kita berhak untuk mentakwilkan mimpi, walaupun itu sebaiknya ya jangan. Pokoknya intinya takwil yang baik. Intinya takwil yang baik. Kemudian ya mimpi itu ya
tergantung orangnya tadi. Ada mungkin sekedar bunga tidur, memang ada maknanya. Ya. Itu tergantung orangnya. Dan kalau misalkan kata ulama ya tergantung ya kesolehan dia yang bermimpi. Kemudian apakah dia sebelum tidur itu menjaga adab-adabnya, Ya, baca bismillah, baca Iya. doa ya, adab-adaban sebelum menjaga tidur. wudhu, menghadap kiblat. Ya, karena Ya bisa ada kemungkinan. Tapi kalau sembarangan mungkin sambil nonton TV tiduran diganggu setan, terus kemudian habis nonton film-film horor kemudian ke bawah mimpi, semsem itu namanya. iya anggap aja lah biasa itu. Iya. Jangan terlalu di serius. Kalau misalkan mimpi itu baik, menggembirakan kita, anggaplah itu kabar gembira.